Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang dimuliakan Allah, para habaib, para sadah, khususnya Khatimul Majlis Maulid Riyadul Jannah Al-Habib Abdurrahman Barahbah, Al-Habib Aqil bin Ali bin Aqil Gus Abdurrahman Syadili, Abdurrahim Syadili, Jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah. Sedikit akan saya sampaikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Jami'ul Masanid was Sunan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia yang pekerjaannya memakai pena, sekretaris memakai pena, bendahara memakai pena, akuntan memakai pena, ahli audit memakai pena. Beliau Rasulullah mengatakan ada ujian besok di hari kiamat. Yang bekerja seperti itu harus hati-hati, karena ada di antara mereka yang dimasukkan dalam satu peti. Peti itu berbahan api dengan kunci yang berbahan api. Dia dimasukkan dalam peti tersebut, lalu dilihat nilai pekerjaannya. Apabila pena itu ketika di dunia dijalankan pada hal yang bertaat pada Allah, hal yang berkaitan taat ibadah kepada Allah, hal yang diridhai Allah, maka akan dibuka peti tersebut dan dia dilepaskan dari dalam peti. Dia merasakan ujian dalam peti itu terasa 70 tahun. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Katsir dalam karyanya Jami'ul Masanid was Sunan. Kita ini manusia bersolawat, mendekati Nabi dengan cinta, berjamaah mendekati Nabi dengan perilaku, bersedekah mendekati Nabi dengan amal, mencari ilmu mendekati Nabi dengan menghidupkan agamanya, membaca Al-Quran
mendekati Nabi dengan wahyu yang beliau terima. Akan tetapi satu hal, apabila rezeki kita ini haram, apabila rezeki kita ini subhat, maka tidak segan-segan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan sunnah beliau, maka tidak segan-segan beliau melihat langsung, menyaksikan langsung kita akan diusir dari telaga Kausar beliau. Karena rezeki kita jauh dari syariah, perilaku kita jauh dari syariah, ibadah kita jauh dari syariah, pemikiran kita jauh dari syariah, pekerjaan kita bergerak dalam pekerjaan yang tidak diridhai Allah, proyek yang kita tangani tidak sesuai dengan Allah, rezeki yang kita terima tidak sesuai dengan syariat Allah, maka beliau akan mengusir kita dari telaganya. Beliau akan mengusir kita dari majlis beliau yang suci, majlis beliau yang bersih. Kenapa? Kami melihat di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran menjelaskan ada organ-organ manusia yang besok di hari kiamat itu mengalami siksaan. Allah tidak menyebutkan manusianya secara umum, tapi mengkhususkan organ-organnya. Kami berikan contoh seperti hati. Hati itu dalam bahasa Al-Quran dari kata qalbun, ada ayat lain qalbaini, ada ayat lain qulub. Jadi dari kata qalbun, qalbaini dan qulub yang semua bermakna hati disebut dalam Al-Quran sebanyak 132 kali. Ternyata dari sekian ayat hati yang redaksinya memakai kata qalbun atau qulub atau qalbaini, dari kata itu ada ayat yang menerangkan tentang siksaan organ dalam organ khusus. Allah menyebutkan qulubu yauma idzi wajifah. Besok hati kita ini berdebar-debar. Ketika sangkala ditiup, hati kita ini berdebar-debar. Disebutkan oleh Allah hati, bukan manusianya. Jadi organnya yang disebutkan oleh Allah. Kenapa? Karena organ ini penuh dengan gelisah. Kenapa gelisah? Karena tidak ada rasa qanaah. Karena organ ini ketika di dunia cemas. Kenapa cemas? Karena penuh dengan sifat dendam. Karena organ ini tidak pernah tenang. Kenapa? Karena organ ini telah merencanakan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Organ ini pernah dengki. Organ ini pernah sirik, organ ini pernah rakus, organ ini pernah sombong. Maka besok organ manusia tersebut diberikan sanksi rasa oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qulubu yauma idzi wajifah. Di antara sekian ayat hati 132 kali. Yang kedua, ada organ yang disebut dengan fuad. Fuad atau afidah. Di dalam Al-Quran
Fuad dan afidah itu bermakna hati dan akal. Ada dua makna. Fuad dan afidah di dalam Al-Quran itu ada yang bermakna hati, ada yang bermakna akal. Dalam ayat ini Allah mengulang sampai 16 kali. Fuad dan afidah itu 16 kali dalam Al-Quran, yang artinya hati atau akal. Ternyata organ ini yang disiksa ialah organ manusia yang menumpuk-numpuk kekayaan. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, sampai pada akhirnya allati tattali'u 'alal afidah, bahwa besok itu api neraka akan bergerak menaiki pada organ yang bernama fuad. Fuad ini ada yang mengartikan hati, ada yang mengartikan akal, ada yang mengartikan jantung. Allati tattali'u 'alal afidah, orang yang menumpuk-numpuk kekayaan, tidak bersedekah, tidak berzakat. Kita sering berziarah Wali Songo, kita tidak iman mengeluarkan uang, tapi zakat tidak pernah. Kita sering pergi haji, tapi sedekah pada fakir miskin malas. Kita sering melakukan ibadah umrah, ibadah untuk kepuasan, tetapi kita berat untuk menyumbang masjid, berat untuk menyumbang madrasah, berat untuk menyumbang rumah sakit Islam, yang rezeki kita itu akan dirasakan langsung, dirasakan oleh mereka yang miskin, mereka saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi organ kita ini punya program untuk menumpuk kekayaan. Jantung kita berdebar apabila kehilangan uang. Jantung kita hanya bersuara untuk mencari kekayaan. Maka besok di hari kiamat Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah. Orang-orang ini apinya akan naik sampai pada atasnya hati mereka, di atas jantung mereka. Ada yang menafsirkan al-afidah ialah hati yang paling dalam, a'maqil qulub. Ada yang mengatakan tafsirannya adalah ausatil qulub, tengah-tengah hati. Ada yang mengatakan a'maqil qulub, kedalaman hati. Jadi api itu berjalan, bergerak menaiki jantung kita, menaiki hati kita. Karena hati kita ketika di dunia ini, jantung kita hanya berpikir tentang uang, hanya berpikir tentang kekayaan, hanya berpikir tentang keduniawian, hanya berpikir tentang materi, jauh dari syariah, jauh dari ibadah, jauh dari tafakkur, jauh dari solawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di dalam ayat Al-Quran ada organ yang bernama usus atau am'a. Itu disebut dalam Al-Quran hanya satu kali. Am'a yang artinya usus itu hanya satu kali. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberikan minum oleh Allah air yang sangat panas, kemudian air ini akan mematahkan, akan memutuskan usus mereka. Jadi besok di akhirat itu ada manusia yang diberikan minum oleh Allah ma'an hamiman, air yang mendidih, air yang sangat panas. Kemudian air ini setelah diminum, faqatta'a am'a'ahum, ususnya patah. Ususnya itu putus,
Itu dialami oleh mereka. Kenapa organ usus yang disebut oleh Al-Quran? Baginda Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin usus untuk jalur makanan itu satu jalur. Tetapi kalau orang kafir 7 usus itu jalur makanan. Jadi adalah bagi mereka yang rakus makan, baik mana bersolawat punya sifat rakus dan tidak bersolawat dengan sifat qanaah, mana yang baik? Sama kekurangannya. Orang yang hanya qanaah tidak solawat juga jauh dari Nabi. Atau orang hanya bersolawat tapi rakus juga jauh dari Nabi. Maka Al-Quran menyebutkan organ khusus yang bernama am'a usus. Itu disebut oleh Allah organ yang akan terputus-putus oleh air yang panas. Kenapa organ ini? Karena organ ini tempat menyalurkan makanan, tempat orang mengekspresikan kerakusannya. Orang rakus dengan makan. Orang itu memang kalau orang itu sakit dikasih makan tidak mau. Orang yang sakit hipertensi dikasih garam tidak mau, dikasih durin tidak mau. Orang yang sudah stroke dikasih makanan tidak mau. Tetapi satu yang masih mau, dikasih uang. Orang stroke dikasih uang masih mau, tapi kalau dikasih makanan tidak mau. Orang sudah sakaratul maut dikasih roti sudah tidak mau, sudah tidak terhibur oleh roti. Orang sakaratul maut dikasih kue sudah tidak terhibur, tapi kalau dengan uang masih bisa terhibur. Maka ini tempat kerakusan. Allah menjelaskan organ ini akan terputus dengan air yang panas. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Itu organ usus. Ada beberapa hal, beberapa sejarah tentang orang yang diridhai Allah, yang diberi keajaiban Allah meskipun organnya belum aktif. Ibnu Arabi, seorang sufi terkenal, dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, saya baca di situ Ibnu Arabi mengatakan ada seorang pemuda bernama Abdul Qadir. Dia belajar di Madrasah Ibnu Rawahah di Damaskus, Syria. Pemuda, murid sekolah, murid madrasah Ibnu Rawahah di kota Damaskus, Syria. Abdul Qadir ini ketika masih di dalam kandungan, ibunya, pemuda ini, itu ibu kandungnya suatu ketika bersin. Begitu bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Begitu mengucapkan Alhamdulillah, janin yang ada dalam kandungan bersuara dan orang yang hadir dengar semua. Jadi pemuda yang bernama Abdul Qadir ini pernah bicara di dalam kandungan yang suaranya itu terdengar dari luar kandungan. Ketika ibunya itu bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian anaknya ini yang bernama Abdul Qadir di dalam kandungan mengatakan Yarhamukillah, Yarhamukillah, semoga ibu dirahmati Allah. Ini manusia yang organnya belum keluar, matanya belum melihat dunia, telinganya belum pernah mendengar orang menggunjing, lidahnya belum pernah mencaci orang, matanya belum pernah maksiat,
tangannya belum pernah meraba barang yang haram, lidahnya belum pernah makan sesuatu yang haram, tetapi organ ini di dalam kandungan bisa bersuara. Tidak ada kabel yang menghubungkan, tidak ada satelit yang bisa menayangkan bicara dalam kandungan untuk diekspos keluar. Belum ada satelit yang bisa memfasilitasi itu. Tapi pemuda ini dengan organ yang bersih, ibu yang salihah, bisa bersuara dalam kandungan. Ini organ yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi tentang organ yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ulama sufi ahli hadis, penulis kitab Al-Amwal tentang harta, yang bernama Abul Qasim, Ubaid ibn Salam, ditulis dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Beliau itu pernah mendapatkan uang dari pejabat pemerintah bernama Abdullah bin Thahir. Beliau ini seorang ulama ahli hadis, pernah mendapatkan uang dari pemerintah sebanyak 30.000 dinar. Karena memahami negaranya baru miskin, karena memahami negaranya membutuhkan senjata untuk berjuang, karena tahu negaranya sangat menderita, kemudian beliau terima dulu uang itu dari pemerintah, diterima dulu 30.000 dinar. Setelah itu beliau mengatakan, uang ini saya berikan lagi kepada pejabat yang bernama tadi Abdullah bin Thahir untuk dibelikan senjata, untuk dibelikan kuda, untuk melengkapi perang sabilillah. Jadi bukan untuk pribadi saya. Mestinya ada ulama yang mendapatkan uang dari pemerintah. Kalau pemerintahnya itu masih miskin, kalau pemerintahnya itu masih menderita, kemudian dia punya nurani, dia punya naluri, dia berpikir, saya terima, saya serahkan lagi, berikan pada yang lebih memanfaatkan, berikan kepada fakir miskin, jangan berikan kepada saya apabila saya tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Itu orang-orang salih yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang salih yang diridhoi oleh Allah. Ada lagi, ada seorang dokter pada zaman Isa alaihi salam yang bernama Dr. Galinos, atau dalam tulisannya itu Jalinus, dalam kitab-kitab Islam itu Jalinus, bisa dibaca dalam Al-Milal wa Nihal karya Asy-Syahrustani. Dan dokter ini bertemu dengan Isa alaihi salam. Dr. Jalinus kalau dalam tulisan Arab itu. Dokter itu mengatakan, wahai Isa, saya tidak minta Anda menghidupkan orang mati. Nabi Isa terkenal dengan mukjizat menghidupkan orang mati. Tapi saya minta Anda bisa menyembuhkan pasien TBC, atau dalam bahasa Arabnya itu maslul. Itu pasien TBC, bahasa Arabnya penyakit TBC itu sullah. Berikan obat untuk pasien ini,
apabila pasien ini sembuh pada bulan Kanun. Kanun itu bahasa Suryani, artinya Desember atau Januari. Kanun itu bahasa Suryani, dimaknai bulan Desember atau bulan Januari. Apabila pasien ini sembuh pada bulan Desember atau bulan Januari, saya Dr. Jalinus akan beriman kepada Isa alaihissalam. Lalu Isa alaihissalam memerintahkan untuk diambilkan buah semangka. Bittiqah, maaf, ini ilmu Isa, bukan klinis dan bukan medis. Jadi Isa fatwa kedokterannya itu mukjizat, bukan fatwa klinis dan medis. Jadi tidak bisa ditiru begitu saja, karena pengobatan Isa adalah mauhabah ilahiyah, pengobatan dengan wahyu, maka tidak bisa ditiru dengan uji klinik, uji medis, belum tentu cocok. Ambilkan buah semangka, lalu semangka itu diberikan kepada pasien TBC untuk diminum airnya. Dengan izin Allah, pasien TBC itu berdiri, yang sementara itu tidak bisa berdiri. Dia berdiri, dia sembuh dari penyakitnya yang sangat kronis itu. Tapi alangkah anehnya Dr. Jalinus yang sangat terkenal sebagai filosof dunia itu bukan malah beriman, tapi mengancam pada Isa alaihissalam. Nabi Isa diancam, tapi ancaman Isa, mengancam Isa ini, Allah memberikan sanksi kepada dokter tersebut. Tengah malam Nabi Isa diancam oleh Dr. Jalinus karena keahliannya, diagnosanya mengatakan pasien ini TBC, ternyata kalah dengan mukjizat Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa diancam. Ancaman itu belum dilaksanakan, Allah mengirimkan azab. Dokter ini mengalami penyakit mendadak dan meninggal dunia sebelum subuh. Meninggal dunia. Cerita ini disampaikan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Sirrul Alamin. Imam Ghazali dalam kitabnya Sirrul Alamin. Ini organ ketika dikasih oleh Nabi Isa buah semangka, kemudian diminum airnya, itu keluar roti bakar, sesuatu yang hitam seperti roti bakar. Jadi bukan roti bakar, tapi sesuatu hitam seperti roti bakar. Jadi memuntahkan sesuatu yang bernama hitam, yang berwarna hitam seperti roti bakar. Lalu dia sembuh. Ini organ sembuh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak organ-organ yang disembuhkan oleh Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sakit mata, diusap oleh Rasulullah, kemudian sembuh. Ada satu buku lain dan satu kitab lain mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urinnya bisa menjadi obat. Darah beliau ketika dicantuk hijamah dikeluarkan, darah beliau bisa menjadi obat. Urinnya bisa menjadi obat. Ada satu kulit binatang yang pernah ditempeli oleh keringat beliau, ini digunakan untuk obat. Itu keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut beliau yang sekarang disimpan di Museum India kalau tidak salah, itu rambutnya Nabi
yang pernah dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rambut beliau. Setiap Khalid bin Walid perang, membawa rambut beliau dengan izin Allah, tidak pernah kalah. Kalau yang dibawa rambutnya ustadz belum tentu bisa menang. Tapi rambut Nabi yang dibawa oleh Khalid bin Walid, Allah memberikan kemenangan dalam perang. Maka kita ini membaca sholawat, membaca nama-nama Nabi, itu usahakan dengan rasa cinta. Kemudian dengan rasa zauk, rasa. Sebab cinta itu kadang ada cinta yang sifatnya itu konsumtif, yang sifatnya instan. Begitu di depan orang banyak, sholawat bersama-sama, timbul gairah, hamasah. Tapi begitu di rumah, belum tentu Anda semangat baca sholawat sendiri-sendiri. Belum tentu. Anda bisa bergairah, Anda bisa hamasah, Anda bisa wujdani, bisa dengan rasa membaca sholawat, karena dibaca secara kolosal, secara banyak orang. Tetapi kalau untuk sendiri-sendiri, belum tentu kita aktif membaca sholawat. Ini perlu diistiqomahkan, baik bersholawat secara jamaah, bersholawat secara sendirian. Cinta pada Nabi bukan hanya 40 hari. Cinta pada Nabi itu kemarin, sekarang dan kemudian. Dan selamanya mencintai Nabi, memakmurkan masjid Nabi, memakmurkan madrasah Nabi, memakmurkan pondok pesantrennya Nabi. Semua tempat-tempat yang baik, yang diridhoi oleh Allah, itu adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pasar sekalipun, apabila pasar itu yang berdagang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, adalah para pedagang yang dengan aktivitas dagangnya, dengan aktivitas niaganya, dia tidak lupa sholat, dia tidak lupa berzikir, dia tidak lupa zakat. Aktivitas pasar itu adalah diridhoi Nabi, dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari umat-umat beliau, dari umat beliau yang menjadi ulama besar, itu dengan pekerjaan yang sangat sederhana tapi cocok dengan rezeki idealis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali Al-Khawas, guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu Ali Al-Khawas, bukan ulama khos. Salah dalam memaknai Al-Khawas itu ulama khos, salah total. Karena kalau khos itu yang tasdid huruf shadnya, khosun, itu fi'il mudha'af dari kata khosso ya khusu. Tapi kalau Al-Khawas itu dari kata khus, yang artinya daun kurma. Jadi kalau Ali Al-Khawas adalah seorang ulama yang pekerjaannya jual daun kurma. Jual daun kurma, itu ulama yang sederhana, tetapi rezeki itu menjadi taqarrub, menjadi amalan yang cocok dengan kewiraian Nabi, cocok dengan kesuhudan Nabi, cocok dengan pekerjaan yang diridhoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama sufi yang terkenal dengan sebutan Ad-Daqqaq, penjual tepung. Penjual tepung itu Ad-Daqqaq, penjual tepung. Sederhana sekali tapi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan guru beliau, guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Hamad Ad-Dabbas. Ad-Dabbas adalah penjual sirup. Ad-Dabbas itu dari kata dibsun, artinya sirup.
Jadi Ad-Dabbas adalah seorang ulama yang berdagang sirup. Pedagang sirup, jual sirup. Ulama besar Indonesia, As-Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama ahli hadis kontemporer, seorang ulama ahli hadis abad 20 yang mewakili dari ulama Indonesia yang diakui di dunia, penulis kitab Fawaidul Janiyah, yang pensyarah Sunan Abi Dawud yang belum diterbitkan sampai sekarang. Yang berjudul Ad-Durrul Mandud fi Syarhi Sunan Abi Dawud. Beliau Ustadz Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama besar yang menjual air minum sederhana kecil-kecilan. Beliau dagang kecil-kecilan. Beliau tidak pernah mencari rezeki dengan proposal. Beliau tidak pernah mencari rezeki dari organisasi. Beliau tidak pernah memanfaatkan thariqah untuk menumpuk kekayaan. Beliau tidak memanfaatkan politik untuk menumpuk kekayaan. Beliau tidak memanfaatkan ke-NU-an, ke-Muhammadiyan untuk menumpuk kekayaan. Bahkan ilmu beliau bukan untuk menumpuk kekayaan. Anda pernah dengar yang namanya Abdullah Al-Haddad? Abdullah Al-Haddad itu seorang ulama dari Yaman. Al-Haddad adalah tukang pandai besi, sederhana sekali. Al-Haddad adalah pedagang pandai besi. Ada lagi seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq. Al-Warraq adalah seorang ulama penjual daun, dari kata waraq artinya daun. Seorang ulama yang penjual daun. Jadi semua sederhana sekali. Ada Al-Attar, ulama yang pedagang minyak wangi, sederhana sekali. Maka dari itu evaluasi kita dari hadis pertama tadi, bahwa banyak rezeki-rezeki kita yang belum bersih dengan kita berkahnya bersolawat Riyadul Jannah selama 40 hari ini. Rezeki kita lebih bersih daripada kemarin. Pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, kesehatan kita diberkahi oleh Allah, ilmu kita diberkahi oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Terakhir dari ceramah kami, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam karyanya Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani. Saya baca di situ diriwayatkan dari Sa'ad bin Tamim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Tamim, Sa'ad bin Tamim, mana anak-anakmu, mana putra-putramu? Kemudian Sa'ad bin Tamim, mereka itu ya Rasulullah, itu mereka ya Rasulullah. Kelihatan, itu Rasulullah, mereka berkumpul anak-anak saya. Kata beliau, Sa'ad bin Tamim, anak-anakmu bawa ke sini. Lalu Sa'ad bin Tamim menyiapkan anak-anaknya untuk dihadapkan di hadapan Nabi. Maka dipakaikan dengan baju yang putih, busana yang putih, ada warna yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu anak-anaknya dibawa di depan Nabi, Nabi berdoa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, lindungi anak-anak Sa'ad bin Tamim ini dari kekufuran dan kesesatan dan kefakiran. Lindungi anak-anak Sa'ad ini dari kekufuran, kesesatan dan kefakiran. Itu doa Nabi. Jadi doa Nabi ini kefakiran sesudah kesesatan, karena kaya dengan jalan sesat, dengan miskin dengan jalan sesat, mana yang baik? Sama sesatnya.
menjadi kaya dengan jalan sesat dan menjadi miskin dengan jalan sesat. Korupsi menjadi kaya, berjudi menjadi miskin. Mana yang baik? Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Orang ahli berjamaah di masjid, membangun masjid, menyumbang masjid, tidak pernah menyumbang masjid tapi aktif berjamaah, dan yang satunya tidak pernah sholat tapi menyumbang masjid. Mana yang baik? Belum baik. Belum baik. Maka dari itu Nabi mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu, lindungi anak-anak Sa'ad bin Tamim ini dari kekufuran dan kesesatan dan kefakiran. Itu doa ditulis oleh Imam Tabarani dalam karyanya Al-Mu'jamul Kabir lit Tabarani. Terakhir untuk menutup ceramah kami ini, ada hadis Nabi yang dikutip Imam Ghazali. Inna radda dirhami madlamatin afdalu indallah min arba'ati alafi hajjatin maqbulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam karyanya Sirrul Alamin, Rahasia Alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna radda dirhami madlamatin, sesungguhnya mengembalikan uang satu dirham yang tidak halal, sesungguhnya mengembalikan uang satu dirham dari hasil kedoliman. Tidak ada panti asuhan, proposalnya ada panti asuhan. Mengajukan pemerintah proposal bangun madrasah, malah digunakan untuk umroh. Itu kan juga mencuri. Mengajukan proposal pemerintah untuk bangun masjid, digunakan pergi haji. Itu kan mencuri. Kata Rasulullah, sesungguhnya mengembalikan uang satu dirham dari hasil kedoliman, afdalu indallah, itu lebih utama di sisi Allah, min arba'ati alafi hajjatin, daripada 4.000 kali pergi haji. Min arba'ati alafi hajjatin, daripada 44.000 kali pergi haji, meskipun makbulah di sisi, diterima di sisi Allah. Kita mengembalikan uang senilai satu dirham, uang yang haram, uang yang hasil dari kedoliman, dari rentenir, dari penipuan, dari hutang yang sudah lama tidak kita bayar. Uang itu kita kembalikan, kita selesaikan. Itu lebih baik daripada pergi haji 4.000 kali yang diterima oleh Allah. Min arba'ati alafi hajjatin makbulah. Itu hadis diriwayatkan Imam Ghazali dalam karyanya Sirrul Alamin. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kami ada udzur kesehatan, punya vertigo. Saya punya vertigo, jadi kalau berdiri bisa pusing, bisa muter-muter. Jadi maaf, saya agak kurang etis karena lebih awal dari sambutan. Maka saya secara pribadi mohon maaf khususnya pada para habaib dan jamaah Riyadul Jannah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antal karim fa'akrimna wa antas sattar fastur uyubana wa antal ghaffar faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Allahumma ij'alna min ahli al-haq alladhina talabul haq minkal haq. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudin. Allahumma kun lana wa la takun alayna
اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم يا الله إنا نتوسل بحبيبك ورسولك محمد الكريم في حصول مقاصدنا وقضاء حوائجنا وتيسير أمورنا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتح الفتوح فتوح العارفين فتوح الشاكرين فتوح الصابرين فتوح الذاكرين فتوح الناعمين فتوح المكرمين فتوح المستقيمين اللهم أحينا حياة آمنة حياة مطمئنة حياة ميمونة حياة مباركة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بالرفيق الأعلى مع الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.